Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Wahidah Rahmadani, guru biologi dari SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan belajar biologi. Tetap semangat ya, karena biologi ini pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas materi tentang Kingdom Animalia. Kingdom Animalia adalah salah satu kingdom yang memiliki anggota yang paling banyak dan bervariasi. Nah, secara garis besar Kingdom Animalia ini nanti dikelompokkan menjadi dua golongan. Yang pertama ada golongan vertebrata atau disebut juga dengan hewan bertulang belakang. Nah, untuk vertebrata ini dikelompokkan ke dalam filum Chordata. Ya, anggotanya apa saja? Ada Chondrichthyes, ini hewan bertulang rawan, Osteichthyes, hewan bertulang keras, kemudian ada amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Nah, untuk golongan satunya lagi, ini disebut dengan golongan invertebrata atau disebut juga dengan hewan tak bertulang belakang. Ya, ini dibagi menjadi beberapa filum. Di sini ada filum Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Nah, filum-filum ini nanti akan kita bahas satu persatu. Sebelum kita bahas satu persatu ciri dan klasifikasi dari berbagai filum dari Animalia ini, kita bahas terlebih dahulu ciri umum dari Kingdom Animalia. Nah, yang pertama di sini ciri umumnya adalah merupakan organisme eukariotik. Untuk organisme eukariotik ini merupakan organisme dengan sel yang kompleks. Untuk inti selnya ini sudah dibungkus oleh pembungkusnya ya. Jadi intinya ini sudah dibungkus oleh membran inti dan bersifat multiseluler. Multiseluler ini artinya bersel banyak sehingga sudah dapat kita lihat semua anggotanya dengan mata biasa tanpa menggunakan mikroskop. Selanjutnya ciri yang kedua, tidak memiliki dinding sel dan tidak memiliki klorofil. Karena tidak memiliki klorofil sehingga Animalia atau golongan hewan ini tidak dapat membuat makanannya sendiri atau tidak dapat melakukan fotosintesis. Oleh karena itu, hewan harus mencari makanannya sendiri dari organisme lain untuk mendapatkan energi. Kemudian nanti makanan tersebut dicerna di dalam tubuhnya. Nah, proses pencernaan ini akan membutuhkan oksigen dan nantinya akan mengeluarkan karbon dioksida sebagai zat sisa. Nah, oleh sebab itu, untuk Animalia atau hewan disebut juga dengan organisme heterotrop. Nah, selanjutnya untuk Animalia ini umumnya dapat bergerak secara aktif, maksudnya di sini berpindah tempat ya, untuk survive dalam mencari makanannya. Nah, cara reproduksinya ini nanti bersifat seksual. Karena dia seksual, dia harus ada jantan dan harus ada betinanya. Karena anggota dari Kingdom Animalia ini sangat banyak dan sangat bervariasi, sehingga untuk dapat kita agar lebih mudah mempelajarinya, maka Animalia ini diklasifikasikan ya. Untuk pengklasifikasiannya ini ada dasar-dasarnya. Yang pertama yaitu berdasarkan lapisan embrionalnya. Nah, berdasarkan lapisan embrionalnya ini hewan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ada hewan diploblastik dan ada hewan triploblastik ya. Yang pertama diploblastik ini asal katanya artinya dua. Berarti untuk lapisan embrionalnya ini terdiri dari dua, yaitu endoderm dan ektoderm. Sementara untuk yang triploblastik ini asal katanya tri ya, berarti ada tiga lapisan tubuhnya, yaitu endoderm, mesoderm, dan ektoderm. Untuk lapisan tubuh ini tersusun atas sel primer yang nanti akan terbentuk selama embriogenesis. Jadi terbentuk di dalam rahim ibu ya. Untuk lapisan tubuh yang terdiri atas endoderm, mesoderm, dan ektoderm, selanjutnya nanti akan berkembang menjadi sel-sel yang terspesialisasi selama perkembangan embrio. Kemudian lapisan ini akan berdiferensiasi dan membentuk seluruh sel hingga organ-organ yang ada pada tubuh. Bagian ektodermnya, ini bagian atau lapisan terluarnya, ini nanti akan membentuk lapisan luar embrio dan kemudian berkembang menjadi agen pertahanan tubuh. Ini misalnya akan membentuk
epidermis ya atau kulit, rambut, kuku dan lain-lain. Selanjutnya ada bagian mesodem, ini bagian tengahnya. Ini umumnya nanti akan terspesialisasi, nanti akan menjadi otot, tulang, jaringan ikat, sistem peredaran darah. Dan yang bagian paling dalam atau endodemnya ini nanti akan terspesialisasi menjadi organ seperti lambung, usus, hati, pankreas, trakea, dan paru-paru. Dasar klasifikasi berikutnya adalah simetri tubuh. Nah, untuk berdasarkan simetri tubuh ini hewan dibagi menjadi 3, yaitu ada hewan asimetri, kemudian simetri bilateral dan simetri radial. Untuk asimetri ini merupakan hewan yang tidak memiliki pembagian tubuh yang tetap atau tidak sama ya. Jadi ini misalnya untuk asimetri ini dia. Ini contoh dari porifera ya. Jadi untuk asimetri ini dia tidak bisa dibagi kemanapun. Jadi simetri ini sebenarnya adalah pembagian tubuh ya. Nah kalau dia asimetri di sini tadi tidak memiliki bagian tubuh yang tetap. Artinya ketika kita potong di sini, ini bentuk yang kanan dengan yang kiri ini tidak sama. Itu namanya asimetri. Kemudian yang kedua tadi simetri bilateral. Ini hewan yang apabila tubuhnya dibagi menjadi 2, melalui pusatnya akan diperoleh bentuk dan ukuran yang sama. Ini contohnya ada manusia di sini. Ini simetri tubuhnya bilateral. Jadi ketika kita belah begini ya, melalui pusat tubuhnya akan didapatkan bentuk yang kanan dengan yang kiri ini sama bentuk dan sama ukurannya. Nah selanjutnya untuk tipe radial, ini hewan yang apabila tubuhnya dibagi 2 melalui pusatnya, dari arah manapun akan diperoleh bentuk dan ukuran yang sama. Berarti untuk radial ini bentuk organismenya ini bulat ya. Jadi dipotong begini kanan kiri sama, dipotong begini juga atas bawah sama, begini juga yang ini dan yang ini juga sama ya. Itu maksudnya simetri, radial, bilateral, dan asimetri. Berdasarkan rangka tubuhnya, hewan dibagi menjadi 2, hewan yang memiliki rangka tubuh di luar disebut dengan eksoskeleton dan hewan yang memiliki rangka tubuh yang berada di dalam tubuhnya disebut juga dengan endoskeleton. Untuk contoh organisme eksoskeleton ini termasuk ke golongan hewan invertebrata. Contohnya di sini ada arthropoda, ikan, ular, kura-kura, penyu dan sebagainya. Ya, ini contoh si penyu ya. Jadi rangkanya ini berada di luar tubuhnya. Itu yang dimaksud dengan eksoskeleton. Sementara untuk endoskeleton ini contoh organismenya adalah termasuk ke semua dari jenis atau semua golongan vertebrata. Ini bisa dilihat contohnya yang endoskeleton, ini ada kuda. Jadi di dalam tubuh kuda ini ada rangkanya, kemudian nanti dibalut oleh daging di luarnya. Ya. Ini ada contoh gajah misalnya dan contoh hewan-hewan lainnya. Kita lanjut ya, dasar pengklasifikasian berikutnya. Ini berdasarkan rongga tubuhnya, hewan dibagi menjadi 3, yaitu hewan aselomata, kemudian ada hewan pseudoselomata dan hewan selomata. Nah, untuk hewan aselomata ini hewan yang tidak memiliki rongga tubuh ya. Kemudian ini contoh dari aselomata, misalnya di sini cacing pipih. Jadi dia bentuknya betul-betul pipih atau lepes sehingga kalau kita potong bagian tubuhnya ini tidak nampak ada rongga di dalamnya, ya. Sehingga disebut untuk aselomata adalah hewan yang tidak memiliki rongga tubuh. Nah, yang kedua ada pseudoselomata. Untuk pseudoselomata ini dia sudah memiliki rongga tubuh tetapi ini masih semu ya. Belum begitu jelas rongganya. Contohnya di sini ada nematoda. Yang ketiga ada selomata. Untuk selomata ini berarti hewannya sudah memiliki rongga tubuh yang benar-benar nyata. Bisa dilihat memang jelas bahwa tubuhnya ini berongga. Ketika kita potong ya secara melintang ini hewannya, ini akan kelihatan rongga-rongganya di sini ya, atau disebut juga dengan selom. Nah, selanjutnya akan kita bahas satu persatu dari filum-filum atau anggota dari kingdom Animalia. Yang pertama tadi ada filum Porifera. Untuk
Filum porifera ini merupakan salah satu kelas dari invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Nah, porifera ini asal katanya pori ya, berarti hewan yang pada permukaan tubuhnya ini berpori. Ini bisa dilihat jelas di sini ada gambarnya. Ya, jadi di sini ada kelihatan titik-titiknya ini ya. Nah, ini adalah pori-porinya. Nah, untuk pori-pori tubuhnya ini dihubungkan oleh saluran kecil yang menuju rongga yang dindingnya memiliki rambut getar. Fungsi dari pori ini sebagai saluran keluar masuknya air yang mengandung bahan makanan ya ke dalam rongga tubuhnya. Jadi air masuk dari pori-pori ini mengandung bahan makanan, ini masuk nanti ke rongga tubuhnya. Ciri porifera yang lainnya adalah bersifat multiseluler atau hewan bersel banyak, dan ini merupakan hewan yang paling sederhana atau paling primitif karena sel-selnya cenderung bekerja sendiri-sendiri dan belum terorganisasi dengan baik serta belum mempunyai organ atau jaringan sejati. Selanjutnya bersifat diploblastik, ini artinya sel tubuhnya atau lapisan tubuhnya ini terdiri dari dua lapis, yaitu ektoderm dan endoderm ya, tanpa lapisan mesoderm. Bentuk tubuhnya ini tidak beraturan atau asimetri, ada juga yang simetri radial, berbentuk seperti tabung, vas, bunga, atau mangkuk. Kemudian tidak memiliki susunan saraf, respirasi dan ekskresi secara difusi melalui permukaan tubuh. Untuk sistem pencernaannya secara intraseluler terjadi di dalam koanosit dan amubosit. Sekarang kita bahas struktur tubuh dari porifera. Yang pertama ada pinakosit ya. Ini pinakosit, perhatikan. Nah, untuk pinakosit ini merupakan lapisan tubuh yang berada paling luar. Bentuknya bisa kalian lihat di sini ya, pipih ya, atau lepes bentuknya. Kemudian tersusun rapat. Nih, rapat dia susunannya. Sehingga dia berfungsi untuk melindungi tubuh di bagian dalamnya. Selanjutnya ada ostium ya, atau pori, bisa kelihatan di sini ya. Ini ada porinya. Ini berbentuk saluran air yang tujuannya untuk tempat lewatnya air untuk menuju nanti ke spongosol. Jadi air masuk lewat porinya atau ostium, kemudian masuk lewat spongosol. Struktur selanjutnya ada koanosit ya. Ini koanosit. Kalau kita lihat strukturnya, nah ini dia koanositnya. Koanosit ini yakni beberapa lapisan tubuh yang terdapat di bagian dalam dan ini melapisi rongga spongosol. Jadi di sini ada koanosit, ini spongosolnya ya, ini bagian dalam. Jadi kalau di sini spongosol, di bagian sininya ada koanositnya. Kemudian koanosit ini selnya kelihatan dia berleher. Nih ya, ada lehernya. Kemudian bentuknya lonjong. Selanjutnya dia memiliki flagella atau flagellum. Fungsi dari koanosit adalah untuk mencerna makanan secara intraseluler. Selanjutnya ada bagian mesohil atau mesoglea. Untuk mesoglea ini atau mesohil ini terdapat di lapisan paling tengah ini ya. Dia letaknya di antara pinakosit lapisan luar dan koanosit lapisan dalam. Nah, untuk bagian dari mesoglea ini bagian tengah ini strukturnya ini terdapat ada di sini amubosit. Nampak jelas ya, ini ada amubosit. Nah, untuk amubosit ini fungsinya untuk mengedarkan sari-sari makanan serta oksigen untuk menuju ke sejumlah sel tubuh lain. Ada juga nanti yang berfungsi untuk membuang partikel dari sisa metabolisme. Kemudian di sini juga pada bagian mesoglea juga terdapat spikula ya. Di sini atau serat spon yang dibentuk oleh sel skleroblast. Nah, selanjutnya pada bagian mesoglea juga terdapat arkeosit. Untuk arkeosit ini nanti berfungsi sebagai alat reproduksi sel gamet, bisa juga untuk membentuk sel-sel tunas dan mengganti sel-sel yang rusak.
Pada struktur tubuh porifera ini terdapat 3 macam tipe saluran air ya. Yang pertama ada tipe, perhatikan di sini gambarnya, ada tipe askon, sikon, dan leukon. Nah, untuk tipe askon ini gambarnya yang A, sikon B, leukon yang C. Tipe askon merupakan tipe saluran air yang paling sederhana. Pada tipe ini nanti air akan masuk melalui ostium, kemudian atau ostium ini pori-pori ya, kemudian masuk ke spongosol ya, kemudian nanti keluar ke lewat osculum. Jadi dia sangat sederhana prosesnya. Nah, selanjutnya tipe yang kedua di sini ada tipe sikon. Untuk tipe sikon ini agak rumit ya. Ini air masuk melalui ostium atau masuk melalui porinya. Selanjutnya lewat ke saluran bercabang atau radial, kemudian nanti masuk ke spongosol, lalu keluar lewat osculum. Selanjutnya tipe saluran air leukon ini adalah tipe yang paling kompleks karena di sini terdapat banyak sekali percabangan ya. Jadi nanti air masuk ke ostium atau ke porinya, kemudian nanti lewat ke saluran radial yang bercabang-cabang. Nih, saluran radialnya ini ada bercabang-cabang, kemudian masuk nanti ke spongosol, lalu keluar lewat osculum. Proses reproduksinya ini bisa dilakukan secara aseksual maupun secara seksual. Nah, untuk secara aseksual di sini dengan pembentukan tunas dan gemula, atau di sini bisa dilihat ya, di sini ini bertunas-tunas. Nah, ini reproduksi secara aseksualnya. Gemula disebut juga dengan tunas internal ya. Biasanya dihasilkan menjelang musim dingin di dalam tubuh porifera yang hidup di air tawar. Kemudian reproduksi secara seksualnya, yang namanya seksual tentu membutuhkan gamet jantan dan gamet betina. Nah, gamet jantan dan gamet betinanya ini akan mengalami fertilisasi, tetapi ini gamet jantan dan gamet betinanya ini berasal dari 2 porifera yang berbeda ya. Jadi di sini nanti dihasilkan sel telur di porifera yang satu ini, kemudian di porifera yang kedua ini dihasilkan sperma. Nanti sperma dari porifera yang 2 ini berenang masuk ke bagian tubuh porifera yang satu ini tadi. Nah, selanjutnya akan membentuk larva setelah melalui proses fertilisasi. Nah, larvanya ini nanti kemudian akan lepas jatuh ke dasar perairan dan kemudian tumbuh nanti membentuk porifera yang baru. Selanjutnya, klasifikasi dari porifera yang pertama ada kalkarea atau kapur. Nah, untuk porifera jenis ini spikulanya tersusun dari zat kapur karbonat atau CaCO3. Biasanya hidup di perairan dangkal. Ini ada beberapa contohnya ya. Ini ada Sikon gelatinosum, kemudian ini ada Katrina sp. Selanjutnya yang kedua ada Hexactinellida. Ini Hexactinellida spikulanya berasal dari zat kersik atau silikat. Hidupnya di laut dalam. Contohnya di sini ada banyak ya. Bisa kalian lihat, ada Euplectella aspergillum, ada Euplectella, kemudian ada Peronema giganteum, kemudian Peronema carpenteri. Lanjut, yang ketiga ada Demospongia. Ini disebut juga dengan spon tebal. Rangkanya tersusun dari serabut spongin. Habitatnya di air tawar dan biasanya menempel pada batuan atau tumbuhan dan benda padat. Ini contohnya ada Spongilla. Ya. Selanjutnya ada Sclerospongia. Tersusun dari kristal kalsium dia untuk spikulanya. Ini contohnya misalnya di sini ada koral ya. Selanjutnya kita masuk di peranan porifera. Yang pertama ini dapat digunakan sebagai spons mandi. Ini berasal dari jenis Demospongia. Selanjutnya di sini memiliki potensi sebagai obat penyakit kanker dan penyakit lainnya. Kemudian dari kelas Demospongia juga bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk pembersih kaca. Dapat digunakan untuk menjaga ekosistem laut.
Dan terakhir, dapat digunakan sebagai pengisi jok atau tempat duduk kendaraan bermotor. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.